Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Pada video kali ini saya akan mengulas ya penampilan dari mahasiswa pada mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar. Nah, jadi untuk ujian akhir semester itu saya memberikan ujian kepada mahasiswa itu dalam bentuk proyek ya. Jadi saya arahkan mahasiswa untuk membuat video pembelajaran ya, yaitu dengan ya melakukan proses belajar mengajar di lingkungan mereka saja, karena situasi pandemi ini perkuliahan itu dilaksanakan secara daring, sehingga mahasiswa itu melakukan pembelajaran dari rumah. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Talumewo. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Nah, baik, mahasiswa yang kedua yaitu Nita. Nah, mari kita lihat dulu bagaimana penampilan Nita dalam video yang telah dibuatnya berikut ini. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nita dengan NIM 19606037, semester 2, jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Di video saya kali ini, saya akan mempraktekkan 3 jenis keterampilan dalam mengajar. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Baiklah kalau begitu, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada hari ini, satu orang ke depan pimpin kita dalam doa. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan yang beragama Katolik, saya pimpin. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah, silakan kembali ke tempat duduk. Baik, pada hari ini mata pelajaran kita yaitu tentang lembaga kemasyarakatan. Kira-kira ada yang tahu di sini apa itu lembaga? Oke, silakan. Menurut saya, lembaga adalah suatu wadah di mana di dalamnya terdapat kumpulan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, benar yang dikatakan temannya. Lembaga juga itu merupakan institusi atau peranata yang di dalamnya terdapat keyakinan-keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai yang berpusat pada berbagai kebutuhan. Jadi lembaga kemasyarakatan itu sendiri atau lembaga sosial sebenarnya berasal dari kata. Dan yang kedua yaitu adalah adanya sistem pengendalian sosial. Kira-kira di sini ada yang tahu apa itu norma? Boleh? Silakan. Norma atau Norma. Apa itu norma? aturan yang terdapat di dalam masyarakat. Ya. Ada yang lain, apa itu norma? Bilang salah. Silakan. Yang di belakang. Norma adalah hukum yang tidak tertulis yang harus dipatuhi dalam suatu masyarakat. Ya, pendapat kalian sangat benar. Norma itu adalah aturan atau yang mengikat kita dalam satu hubungan. Yang kedua, subsidiary institution. Dari sudut penyebarannya, yang pertama generasi institution, yang kedua regulative institution. Pendekatan ini juga yang lebih menekankan pada hubungan fungsionalnya, sering juga mempergunakan analisis historis dan komparatif. Baiklah, itulah
pelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Nah, itulah tadi bagaimana penampilan Nita di dalam videonya. Nita mengambil 3 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama tadi keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran juga. Yang kedua keterampilan dasar menjelaskan, dan yang terakhir keterampilan dasar bertanya. Jadi hampir sama dengan Tasya tadi ya. Saya mau evaluasi yang telah diterapkan oleh Nita dalam PBM-nya, yaitu keterampilan membuka. Tadi sudah bagus, Nita sudah mulai membuka pelajaran itu. Yang pertama tadi dengan salam, kemudian dengan doa ya, dengan doa. Namun satu hal yang mungkin harus saya tanya, menurut Nita penting nggak sih ketika membuka pelajaran itu kita mengambil absen? Nah, kalau penting, kenapa tidak dilakukan? Nah ya, jadi apakah penting kira-kira kita ketika membuka pelajaran itu kita ambil absen dulu? Nah, dulu ketika Nita sekolah ya sebagai siswa, apakah gurunya mengambil absen dulu pas di awal-awal atau tidak? Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan acuan. Oke, kemudian yang bisa lagi Nita lakukan selain berdoa tadi ya, sama ya seperti Tasya tadi, membersihkan lingkungan, mereview pembelajaran sebelumnya ya, untuk brainstorming ya, dan juga persepsi gitu. Nah, itu bisa Nita lakukan. Jadi sudah bagus, tapi coba ditingkatkan lagi nanti ketika di lingkungan masyarakat, ketika sudah menjadi seorang guru. Nah, itu coba diterapkan lagi, ditambah lagi, jangan hanya berdoa dalam kegiatan membuka pelajaran tersebut. Oke, yang kedua tadi keterampilan menjelaskan. Nah, Nita menjelaskan masih pakai buku. Nah, biasanya apalagi menjelaskan itu, yang ini ya, coba kita lihat. Lembaga juga itu merupakan institusi atau peranata yang di dalamnya terdapat keyakinan-keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai yang berpusat pada berbagai kebutuhan. Nah, itu Nita menjelaskan menggunakan buku dan terkesan membacakan untuk peserta didik. Nah, biasanya kalau itu dalam kondisi real di sekolah, itu peserta didik akan menilai kita, wah berarti guru saya tidak menguasai materi ini bisa diakal-akali, ini kita bisa ini itu ini. Nah, biasanya heboh itu kelas ya. Nah, makanya saya sampaikan tidak apa-apa materinya sedikit, yang penting mahasiswa menguasainya. Jadi pas menjelaskannya di video itu, kapan perlu tidak pakai buku lagi. Nah, seperti yang saya lakukan ini, saya tidak lagi menggunakan buku ya. Saya terlebih dahulu menghafal poin-poinnya. Nah, kalaupun perlu buku nanti sebagai pengingat aja, kayak PowerPoint gitu ya, urutan-urutannya akan kita sampaikan, poin-poin, dan selebihnya itu ya kita eksplorasi aja lagi ya, menggunakan nalar kita ya, kita eksplor saja penjelasannya. Nah, begitu ya. Jadi nanti Nita hampir sama dengan sebelumnya, tolong menjelaskannya lebih inovatif lagi. Ini anak-anak muda lebih kreatif lagi, cari metodenya apa. Saya pernah menjelaskan dengan gitar ya, jadi saya bawakan lagu yang relevan, kemudian misalnya lagu tentang korupsi, ya boleh bawakan lagu slang gitu ya, tikus kantor, bawakan lagunya Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa, atau dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemerintah dan korupsi itu. Nanti minta pendapat mahasiswa, bagaimana pendapat mereka tentang lirik di lagu itu. Nah, bisa kan? Kita bisa itu masukkan hobi kita yang biasa kita lakukan ke dalam kelas. Hobinya masak, bisa itu. Misalnya tentang apa yang berkaitan dengan masak, itu yang bisa dikaitkan dengan materi kita. Hobi make up,
hobi TikTok, hobi apa lagi. Nah, itu bisa sebenarnya relevan ya. Kalau relevan dia bisa ya kita kaitkan dengan materi kita, pokoknya yang mudah dipahami gitu. Jadi menjelaskannya Nita tingkatkan lagi ya. Oke, kemudian keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya yang sudah Nita terapkan itu sudah cukup bagus ya. Nita sudah pancing dengan tapi jangan ini lagi. Dari penjelasan tadi, siapa kira-kira, jangan lagi pakai kata kira-kira, kan kita sudah jelaskan ini, jangan pakai kira-kira lagi. Misalnya saya jelaskan tentang teori fakta sosial. Nah, sudah saya jelaskan ini. Kemudian kalau saya mau meminta pendapat, pertanyaan, kritikan dari mahasiswa, tentu tidak mungkin kira-kira lagi. Jadi bahasanya, dari apa yang saya jelaskan tadi, siapa yang mau menanggapi, siapa yang mau bertanya, siapa yang mau mengkoreksi, siapa yang mau menambahkan. Jadi jangan lagi pakai kira-kira. Kira-kira itu mungkin bisa dilakukan di awal sebelum materi itu diberikan. Misalnya pas pembukaan ini, materi kita hari ini adalah tentang teori fakta sosial. Nah, siapa kira-kira yang pernah mendengar apa itu teori fakta sosial? Atau siapa kira-kira yang tahu yang terpikirkan olehnya tentang fakta sosial ketika mendengar fakta sosial? Itu boleh kalau di awal. Kalau sudah sampaikan jangan lagi. Oke. Kemudian kalau bertanya tadi itu ya. Tadi sudah ada yang angkat tangan. Tapi intinya ini juga ya, tadi saya lihat juga ada yang berbicara itu siswanya tanpa angkat tangan, langsung bicara kayak preman dan tangan masuk ke dalam kan. Nah, itu perlu. Itu dalam penilaian sikap nanti letaknya. Ya. Kita tidak butuh juga terkadang siswa yang pintar, cerdas, tapi attitude-nya, sikapnya terhadap guru itu tidak sopan, tidak menghargai begitu ya. Nah, itu perlu juga kita kontrol. Jadi diarahkan. Nah, coba sebelum bertanya angkat tangan dulu dan tolong perbaiki sikap duduknya. Nah, itu harus kita arahkan. Itu pada tahap keterampilan mengelola kelas nanti ya. Nah, jadi begitu ya. Jangan mau aja. Bagaimana nanti kalau ada yang angkat kaki? Saya Bu. Nah, mau juga kita sebagai guru. Kita biarkan juga yang perilaku seperti itu. Tegur. Nah, begitu ya. Dan tadi juga ketika sudah dijawab, Nita lemparkan lagi. Siapa lagi? Itu bagus sekali. Jadi jangan pas dijawab pertama oleh satu siswa langsung kita jelaskan. Ya benar, memang begitu. Jadi ini adalah, nah jangan terlalu cepat kita sebagai guru menyimpulkan. Biarkan dulu mereka, kalau perlu biarkan dulu mereka berdebat. Si A bilangnya ini adalah ini, yang si B bilangnya ini. Nanti kita compare, kita buat mereka berdebat supaya menjaring juga partisipasi siswa yang lain nanti itu ikut dalam diskusi tersebut. Bisa. Jadi diskusi itu dalam proses tanya jawab itu bisa dilakukan. Itu tergantung gurunya lagi bisa enggak menciptakan suasana tersebut. Nah, jadi begitu ya Nita ya. Kemudian dalam kegiatan menutup tadi juga ini ibarat mobil ya. Dia melaju kencang. Pas berhenti itu langsung aja terus ya menabrak tebing gitu ya. Nah, harus ada menutup itu seperti yang juga saya sampaikan. Dibuat kesimpulan bersama dulu. Ayo siapa yang bisa simpulkan? Yang dari yang sudah panjang lebar kita bahas tadi, yang sudah juga saya sampaikan, simpulkan dulu. Buat kuis kecil-kecilan, buat evaluasi kecil-kecilan, berikan tugas dan lain sebagainya. Nah, begitu ya Nita ya. Namun saya rasa penampilannya cukup baik, hanya perlu ditingkatkan lagi. Biasa sebenarnya, karena baru semester 2 juga kan mendapatkan mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Kalau ada yang
yang ingin bertanya, yang perlu didiskusikan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, atau teman-teman bisa hubungi saya melalui media sosial yang sudah saya tulis di bawah ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.